Shalom, jemaat yang terkasih. Sebelum menjalankan rutinitas kita di pagi hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan bersama. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang baru dan kesempatan indah untuk merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Sebelum kami mendengarkan kebenaran-Mu, kami mohon ampun atas segala keterbatasan kami. Lembutkanlah tanah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar benih firman-Mu hari ini dapat tertanam, menegur, dan membangkitkan kembali kerinduan yang murni untuk mengenal Engkau lebih dalam. Bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi sebagai bentuk keintiman yang sejati denganmu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu dan pelayan-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini, Yohanes 4 ayat 40. Bunyinya demikian. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta Dia tinggal dengan mereka. Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, khususnya Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan. Tema renungan pagi ini adalah kerinduan mengenal Yesus lebih dalam. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, di era digital dan media sosial saat ini, kita sangat akrab dengan istilah follower atau pengikut. Ketika kita mengagumi seorang tokoh, artis, atau pemimpin, kita cenderung mencari tahu segala hal tentang mereka melalui layar gawai kita. Kita tahu apa makanan kesukaan mereka, kemana mereka pergi, dan apa opini mereka. Namun, sedalam apapun informasi yang kita miliki, kita tetaplah orang asing bagi mereka. Pengetahuan itu tidak pernah menjadi sebuah hubungan. Bagaimana dengan hubungan kita dengan Yesus? Adakah kegaguman kita kepadanya hanya sebatas kegaguman pasif? Ataukah kegaguman itu telah melahirkan sebuah kerinduan yang mendalam untuk benar-benar mengenalnya secara pribadi? Bukan sekedar tahu tentang Dia, melainkan tahu dan merasakan hadiratnya dalam hidup kita. Teks firman Tuhan hari ini membawa kita pada sebuah pemandangan yang luar biasa di Samaria. Kesaksian perempuan di pinggir sumur Yakub telah menggerakkan gelombang massa. Perempuan itu berkata, "Mari, lihat," dan kota itu pun gempar. Namun, perhatikan apa yang terjadi selanjutnya ketika orang banyak itu menjumpai Yesus. Mereka tidak puas hanya menjadi pendengar cerita orang lain. Mereka tidak bersikap suam-suam kuku. Firman Tuhan mencatat, mereka meminta kepadanya supaya Ia tinggal pada mereka. Kata tinggal di sini bukan sekedar mampir atau singgah untuk beristirahat. Ini adalah kerinduan untuk membangun keintiman, kerinduan untuk menyerap setiap pengajarannya.
dan kerinduan untuk diubahkan oleh kehadirannya. Dan Yesus dalam kasih-Nya yang radikal meruntuhkan tembok pemisah kultural antara Yahudi dan Samaria, lalu tinggal di sana selama 2 hari. 2 hari bersama Sang Mesias mengubah status mereka dari orang yang mendengar tentang Yesus menjadi orang yang menyaksikan sendiri bahwa Dialah Juru Selamat dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berefleksi dengan jujur di hadapan Tuhan di pagi ini. Di tengah kesibukan kota Jakarta yang beritme cepat, di tengah tuntutan pekerjaan dan rutinitas yang melelahkan, masihkah ada ruang bagi kerinduan yang mendalam akan Yesus? Apakah iman kita hari ini hanya bersandar pada kata orang, kata pendeta, kata orang tua, atau kata buku-buku rohani? Apakah kita sudah merasa cukup nyaman hanya dengan menjadi jemaat hari Minggu tanpa pernah membangun mesbah doa yang intim di rumah kita masing-masing? Mengenal Yesus lebih dalam membutuhkan pilihan yang sengaja. Seperti yang orang Samaria yang meminta Yesus tinggal. Kita pun harus berani mengundang Yesus masuk dan menguasai setiap ruang hati, keluarga, pekerjaan, dan masa depan kita. Jangan biarkan ibadah dan saat teduh kita menjadi rutinitas yang kering. Kitalah yang harus memaknainya. Kita tidak akan pernah bisa mengenal Kristus lebih dalam jika kita terus menggenggam kebencian. Bagaimana mungkin kita melayani Allah yang adalah kasih, sementara hati kita menyimpan tembok permusuhan? Biarlah setiap rindu kita digaungkan seperti kerinduan Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ketika kita mengenal Yesus lebih dalam, kita tidak akan mudah diguncang oleh badai kehidupan. Ketika kita tinggal di dalam Dia, karakternya akan memancarkan melalui integritas, kasih, dan kesetiaan kita di tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Nya yang mengingatkan kami di pagi ini. Kami mengaku bahwa kami sering terjebak dalam rutinitas dunia dan melupakan keintiman bersama-Mu. Kami sering puas hanya mengenal-Mu dari jarak jauh. Amin.